Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kabar terbaru kali ini benar-benar mengejutkan dan sedang ramai diperbincangkan di kalangan para pensiunan di seluruh daerah. Mulai bulan depan, ada perubahan besar yang disebut-sebut akan berdampak langsung pada sistem pencairan gaji pensiun. Informasi ini membuat banyak pensiunan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ini akan mempermudah atau justru menambah kebingungan? Fakta pertama yang mengejutkan adalah rencana pemindahan layanan pencairan gaji pensiun ke kantor pos. Ya, bukan lagi sepenuhnya melalui sistem lama yang biasa digunakan oleh bank tertentu, tetapi sebagian besar proses akan diarahkan melalui jaringan kantor pos yang tersebar hingga ke pelosok daerah. Hal ini tentu menjadi perhatian besar, karena kantor pos dikenal memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan sampai ke desa-desa terpencil. Artinya, para pensiunan yang sebelumnya kesulitan akses ke bank nantinya bisa lebih mudah mengambil hak mereka tanpa harus bepergian jauh. Fakta kedua, sistem ini dikabarkan bertujuan untuk mempercepat distribusi dan mengurangi antrean panjang yang sering terjadi di beberapa bank penyalur. Pemerintah ingin memastikan bahwa pencairan gaji pensiun bisa berjalan lebih cepat, lebih aman, dan lebih merata. Namun, di balik kemudahan itu, ada juga perubahan sistem administrasi yang harus dipahami oleh para penerima pensiun. Beberapa data akan diperbarui dan verifikasi ulang mungkin akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan semua data sesuai dan tidak terjadi kesalahan penyaluran. Fakta ketiga yang tidak kalah penting adalah adanya kemungkinan penyesuaian jadwal pencairan. Jika sebelumnya pensiunan sudah terbiasa menerima gaji pada tanggal tertentu, maka ke depan bisa saja ada perubahan jadwal yang akan disesuaikan dengan sistem baru di kantor pos. Banyak yang bertanya, apakah ini akan mempengaruhi jumlah gaji? Jawabannya, sejauh informasi yang beredar, tidak ada perubahan pada nominal gaji pensiun. Yang berubah hanya sistem penyalurannya saja, bukan hak yang diterima. Fakta keempat, kantor pos akan menambah layanan khusus untuk pensiunan. Ini termasuk jalur antrean prioritas, layanan bantuan administrasi, dan kemungkinan layanan antar untuk lansia tertentu yang tidak mampu datang langsung. Fakta kelima, sistem ini juga diklaim lebih transparan. Setiap transaksi akan tercatat lebih rapi sehingga mengurangi risiko keterlambatan atau kesalahan dalam distribusi dana. Namun, tentu saja perubahan besar seperti ini tidak lepas dari adaptasi. Banyak pensiunan yang masih terbiasa dengan sistem lama mungkin akan merasa bingung di awal. Karena itu, sosialisasi besar-besaran diperkirakan akan dilakukan sebelum sistem ini benar-benar berjalan penuh. Fakta keenam, pihak terkait juga menyiapkan bantuan petugas di lapangan untuk membantu proses transisi. Jadi bagi pensiunan yang belum paham, akan ada pendampingan langsung di kantor pos agar proses berjalan lancar. Fakta ketujuh, sistem ini juga diharapkan bisa mengurangi praktik keterlambatan yang kadang terjadi di beberapa wilayah. Dengan jaringan kantor pos yang lebih merata, distribusi dana diharapkan bisa lebih stabil dan tepat waktu. Dan fakta kedelapan yang paling penting adalah perubahan ini bukan untuk mengurangi hak pensiunan, tetapi untuk meningkatkan layanan dan aksesibilitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua pensiunan di kota maupun di desa bisa menerima hak mereka dengan lebih mudah. Teman-teman, itulah 8 fakta mengejutkan terkait rencana pemindahan gaji pensiun ke kantor pos mulai bulan depan. Apapun perubahan yang terjadi, yang paling penting adalah kita tetap mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan informasi ini agar lebih banyak orang tahu update penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bayangin ya, baru masuk tanggal 7 Juni 2026, kabar soal gaji ke-13 pensiunan langsung rame banget di mana-mana. Di grup-grup WhatsApp, di komentar Facebook, di obrolan tetangga, sampai di warung kopi pun topiknya sama terus. Ada yang udah senyum-senyum sendiri karena dananya sudah nongol di rekening, ada juga yang masih mantengin ATM sambil deg-degan, nunggu kapan giliran mereka kebagian. Jadi memang suasananya lagi panas-panas seru banget nih. Bukan cuman gaji Juni yang mulai banyak cair, tapi gaji ke-13 juga sudah mulai turun di beberapa daerah. Nah, di sisi lain masih ada juga yang sampai sekarang belum masuk, jadi wajar banget kalau banyak pensiunan mulai nanya-nanya, ini beneran sudah cair belum sih? Kok tetangga sudah ada? Saya belum. Tenang dulu, kita bahas pelan-pelan biar jelas, biar nggak salah paham, dan biar semua update-nya kebaca utuh. Karena dari komentar-komentar yang masuk, dari cerita para pensiunan, sampai jawaban resmi dari Taspen, semuanya memang perlu dilihat satu-satu.
Soalnya kalau cuma lihat sepenggal info, kadang bisa bikin hati makin resah. Padahal kondisi di lapangan itu memang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang proses, ada yang masih antre. Pertama, ada informasi menarik dari postingan terbaru dari Bapak atau Ibu Yani Bugis. Beliau bilang begini, kemarin saya baru ambil gaji bulanan, tapi gaji 13 belum dikasih. Saya juga tidak tanya karena saya pikir gaji 13 nanti menyusul. Nah, dari cerita seperti ini sebenarnya kelihatan banget kalau pencairannya memang belum serentak di semua tempat. Ada yang gaji bulanannya duluan masuk, baru gaji ke-13 menyusul. Ada juga yang justru keduanya barengan. Dan ada juga yang memang baru cair hari ini. Jadi kalau ada yang bertanya, apa benar gaji 13 sudah cair kemarin? Jawabannya adalah iya, benar. Untuk beberapa daerah memang sudah mulai cair sejak tanggal 29 Mei 2026. Lalu ada juga yang baru cair tanggal 1 Juni dan ada pula yang baru masuk hari ini, tanggal 7 Juni 2026. Jadi semuanya memang tergantung bank dan daerah masing-masing Bapak Ibu. Nggak bisa disamaratakan karena sistem pencairannya berjalan bertahap, bukan serentak satu Indonesia langsung beres. Lalu ada juga komentar dari Bapak Dian Gaskin yang bilang kalau gaji 13 bapaknya barusan sudah masuk. Nah, dari komentar seperti ini kita bisa lihat bahwa per hari ini, 7 Juni 2026, memang sudah makin banyak pensiunan yang menerima gaji ke-13. Artinya pencairan masih berjalan terus. Tapi tetap saja, walaupun banyak yang sudah cair, masih ada juga yang belum masuk ke rekening sampai detik ini. Contohnya dari Ibu Ira yang bilang sudah dicek tapi di rekening belum ada. Jadi buat yang masih belum cair jangan langsung panik dulu karena memang prosesnya bertahap. Pastikan juga Bapak Ibu sudah melakukan otentikasi di bulan Juni ini, tepatnya dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2026 sesuai imbauan yang terus disampaikan. Ini penting banget karena kalau otentikasi belum dilakukan ya proses pencairan juga bisa ikut tertunda. Jangan sampai gara-gara hal administratif kecil, dana yang ditunggu-tunggu jadi ikut ketahan. Jadi kalau belum otentikasi, segera diurus supaya aman. Nah, ada juga info dari Karawang, Jawa Barat. Katanya tinggal nunggu masuk lalu disarankan langsung cek ke ATM masing-masing. Dari nada komentarnya sepertinya itu dari pengguna Mandiri Taspen. Jadi kemungkinan besar dananya memang sedang dalam proses masuk hari ini. Memang begitu pola yang sering terjadi, kadang di sistem sudah kelihatan tapi di rekening belum tampil. Jadi tinggal menunggu beberapa jam atau bahkan sampai hari berikutnya. PT Taspen juga pernah dicek soal ini dan memang penjelasannya kalau dana sudah diproses tinggal menunggu proses transfer antar bank atau penyaluran lewat kantor bayar pensiun masing-masing. Jadi jangan heran kalau ada yang lebih dulu masuk sementara yang lain masih nunggu sebentar lagi. Sistemnya memang nggak selalu barengan, apalagi kalau bank dan jalur pembayarannya berbeda. Terus ada juga kabar yang lumayan bikin senyum karena ada pensiunan yang gaji tiganya tembus 5.300.000 rupiah lebih. Wah, ini angka yang memang bikin lega ya karena lumayan besar. Lalu ditambah lagi dengan gaji Juni sekitar 5.100.000 rupiah. Nah, dari sini kelihatan bahwa gaji ke-13 memang nominalnya bisa terasa lebih besar dibanding gaji bulanan biasa. Kenapa begitu? Karena gaji ke-13 ini tidak ada potongan seperti biasanya. Jadi yang diterima terasa penuh. Itulah sebabnya selisihnya bisa sekitar 200 ribuan lebih. Bahkan di beberapa kasus bisa terasa lebih tinggi tergantung golongan dan komponen yang diterima. Jadi wajar kalau banyak pensiunan bilang gaji ke-13 ini rasanya lebih gede daripada gaji bulanannya. Dan kalau sudah masuk tentu rasanya lega banget. Apalagi buat kebutuhan rumah tangga, belanja bulanan, atau sekadar menutup pengeluaran yang sempat tertunda. Buat banyak keluarga pensiunan, dana ini memang bukan sekadar angka, tapi penopang kebutuhan harian yang sangat ditunggu. Ada juga yang bilang sudah masuk ke aplikasi atau sudah muncul di sistem, tapi ketika dicek di rekening belum ada. Nah, ini penting dibedakan ya Bapak Ibu. Kadang status di aplikasi atau informasi dari pihak tertentu sudah menunjukkan cair, tapi di rekening pribadi belum tampil. Itu bisa karena proses posting transaksi masih berjalan atau memang transfernya belum masuk secara penuh ke bank masing-masing. Jadi saran terbaik adalah tetap cek rekening, cek ATM, dan cek mutasi, karena itu yang paling akurat. Ini jangan cuma lihat satu sumber lalu langsung yakin 100%, karena pada praktiknya memang ada jeda waktu. Seringkali sistem pusat sudah update duluan, tapi rekening nasabah masih butuh waktu untuk tampil. Jadi santai dulu, cek berkala saja. Kemudian ada juga dari Bukani yang bilang gaji 13 belum ada. Lalu dari BRI Bali juga disebut belum masuk gaji 13.
Tapi ada juga yang menambahkan bahwa untuk Bali kemarin memang sudah ada sebagian yang cair. Artinya di wilayah yang sama pun bisa beda-beda, tergantung cabang bank, kantornya, dan proses bayar masing-masing. Karena itu kita jangan terlalu cepat menyimpulkan kalau satu daerah belum cair, berarti semuanya belum. Bisa jadi cabang tertentu sudah jalan duluan, sementara cabang lain masih antri. Polanya memang begitu, apalagi di daerah yang luas dan pengguna banknya banyak. Jadi kalau tetangga belum, belum tentu berarti semuanya belum. Kalau tetangga sudah, juga belum tentu semua cabang sudah. Kalau kita mundur sedikit ke beberapa hari sebelumnya, dari Brebes, Jawa Tengah sudah ada yang melaporkan bahwa gaji Juni dan gaji ke-13 sudah masuk di rekening Bank Jawa Tengah. Jadi untuk wilayah Jawa Tengah memang sudah banyak laporan cair. Lalu dari Lombok juga ada yang bilang sudah menerima gaji ke-13. Ya, ini menunjukkan bahwa pencairan memang sudah menyebar ke banyak daerah. Ada juga laporan bahwa gaji pensiunan sudah cair meski gaji ke-13 belum. Ada pula yang bilang dari kemarin belum masuk, jadi mereka berharap hari ini bisa segera menyusul. Dari Bulumpia juga ada kabar Alhamdulillah gaji 13 sudah masuk walaupun tidak disebutkan daerah dan banknya. Intinya semakin kesini semakin banyak yang mengabarkan cair. Jadi buat yang masih menunggu, tandanya memang proses sedang jalan, bukan berhenti. Nah, untuk Kabupaten Cilacap informasi yang masuk cukup melegakan karena gaji Juni dan gaji ke-13 disebut sudah cair lebih dulu pada tanggal 30 atau 31 Mei 2026. Jadi kabarnya memang datang lebih awal dibanding daerah lain. Bahkan ada yang bilang nominal gaji ke-13 sedikit naik. Sekali lagi ini bukan karena ada kenaikan reguler yang resmi, tapi lebih karena gaji ke-13 itu dibayarkan penuh tanpa potongan. Jadi tampilannya memang terasa lebih besar. Ini penting dipahami biar tidak salah tafsir. Kadang orang lihat nominalnya dan langsung berpikir, wah gaji naik. Padahal belum tentu begitu. Bisa jadi hanya karena komponen gaji ke-13 yang dibayarkan penuh. Jadi yang terlihat lebih besar itu bukan selalu berarti ada regulasi kenaikan baru. Hal seperti ini memang sering bikin orang salah tangkap kalau tidak dibaca dengan teliti. Lalu ada kabar dari Bank DKI yang ternyata sudah cair juga beberapa hari sebelumnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang menerima pensiun melalui Bank DKI bisa dicek lagi rekeningnya. Ada juga Bapak M. Yusuf yang berharap gaji 13 insya Allah hari ini cair. Semoga benar-benar segera masuk ya Bapak. Karena memang banyak komentar serupa yang berharap hari ini jadi hari baik buat pencairan. Lalu ada pertanyaan dari Sulawesi Utara, apakah sudah ada yang cair? Karena memang banyak yang masih menunggu kepastian. Di Bank BNI juga ada laporan yang mengatakan sampai saat ini belum masuk. Nah, ini menegaskan lagi bahwa pencairan belum merata, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi jangan dibanding-bandingkan terlalu keras, karena masing-masing daerah memang punya ritme sendiri. Ada yang cepat, ada yang sedikit lambat, ada yang baru masuk setelah bank proses di jam-jam tertentu. Jadi sabar itu kuncinya. Ada juga komentar daerah kami belum gajian 13. Lalu ada yang menambahkan, Alhamdulillah, semoga cepat masuk di ATM. Amin. Nah, doa seperti ini memang banyak banget muncul di komentar-komentar dan memang wajar karena buat pensiunan pencairan gaji ke-13 ini sangat dinanti. Bahkan ada yang bilang gaji Juni sudah masuk, gaji ke-13 kemungkinan tanggal 2. Padahal kenyataannya ada juga yang sebelum tanggal 2 sudah masuk. Jadi lagi-lagi ini bukan satu tanggal paten untuk semua orang. Banyak yang menunggu hari demi hari dengan harapan dan cek rekening berulang kali. Kadang pagi cek belum ada, siang cek belum ada, sore cek lagi juga belum ada, tapi malamnya justru masuk. Polanya memang bisa begitu. Jadi jangan langsung putus asa dulu. Kemudian dari Makassar ada informasi bahwa Bank Banten gaji 13 sudah masuk. Dari Bapak Abdul Hamid juga disebut gaji 13 dari Bank Banten sudah masuk. Ini berarti wilayah tertentu memang lebih cepat dari yang lain. Lalu ada pertanyaan soal Bank Jatim apakah sudah share atau belum. Nah, ini juga jadi tanda kalau orang-orang terus saling update satu sama lain karena informasi lapangan memang sangat membantu. Lalu dari Papua Jayapura ada laporan 3 jam yang lalu belum cair. Ini menunjukkan betapa luasnya sebaran pencairan yang belum seragam. Jadi satu negara besar, banyak bank, banyak cabang, dan banyak jalur pembayaran, maka hasilnya memang beda-beda. Tidak semua bisa disamakan. Kemudian ada info dari Bepet Malut. Katanya gaji sudah masuk tinggal menunggu gaji 13. Lalu Bank Jateng cabang Glora sudah keluar gaji 13-nya kemarin. Untuk Bank Kalbar ada laporan bahwa gaji bulan Juni sudah cair tapi gaji 13 belum. Nah, untuk BRI juga disebut sudah mulai cair. Mandiri Taspen masih ada yang belum, bahkan Mandiri Taspen Manado juga belum masuk.
Dari Lampung ada yang bilang gaji 13 belum, tapi gaji Juni sudah cair. Ini penting dicatat karena seringkali orang mencampur adukkan antara gaji bulanan dan gaji ke-13. Padahal beda proses dan beda waktu turun. BPD Bali juga ditanyakan dan jawabannya sudah cair. Wah, ini kabar baik buat teman-teman pensiunan di Bali. Dari Gorontalo juga Mandiri Taspen sudah cair. Lalu untuk BPD Sulawesi Tengah gaji 13 dan gaji Juni sudah masuk. Di Cirebon, Jawa Barat hari ini gaji plus gaji 13 cair. Bank BWS juga disebut sudah cair. Ya, jadi memang kalau kita rangkum sudah banyak bank dan daerah yang bergerak. Tidak bisa dibilang semua masih kosong, karena fakta di lapangan justru menunjukkan banyak yang sudah cair. Ada juga kabar dari BPD Jateng yang sudah cair. Lalu ada komentar yang menyebut kalau SK dari Taspen tentang gaji 13 sudah keluar dan ditandatangani, maka tenang saja dan sabar pasti masuk ke rekening. Nah, ini logikanya memang benar. Kalau surat keputusan dan administrasi sudah beres, biasanya tinggal menunggu proses teknis di bank dan transfer antar bank. Memang bisa ada jeda waktu, tetapi bukan berarti hilang atau tidak dibayar. Jadi, buat yang belum masuk, tidak usah terlalu was-was, tetap cek secara berkala. Kalau perlu cek mutasi di ATM, cek lewat mobile banking, atau kalau belum ada, juga bisa tanya ke kantor bayar pensiun yang bersangkutan. Yang penting jangan keburu panik dulu, karena proses bertahap itu memang biasa terjadi. Kemudian ada laporan dari Bank BPE di Babel dan Sumsel yang belum masuk gaji ke-13 tapi diduga mungkin hari ini. Lalu ada juga yang menyebut Bank BTPN masih belum masuk hingga 2 jam yang lalu. Artinya informasi ini terus bergerak. Bisa saja setelah beberapa jam kemudian sudah masuk, karena memang banyak yang mengabarkan waktu pengecekan berbeda-beda. Jadi pembaca harus paham bahwa update seperti ini sifatnya sangat dinamis. Sementara ada juga yang bilang gaji Juni sudah cair, tapi gaji 13 belum. Ini sering terjadi terutama di bank-bank tertentu yang memang mencairkan bertahap. Untuk Bapak Iwayan Gedeken, doa semoga cepat cair ya. Lalu jangan lupa juga ada imbauan penting dari Taspen yaitu otentikasi di tanggal 1 sampai 15 Juni 2026. Ini bukan sekadar formalitas, tapi memang bagian dari syarat rutin yang harus dilakukan. Kalau ada pensiunan yang belum otentikasi, sebaiknya segera dilakukan supaya tidak ada kendala di bulan berjalan. Jangan ditunda-tunda karena kalau sampai lewat masa yang dianjurkan, bisa bikin repot sendiri. Dari Ibu Sri Tondo juga ada info bahwa gaji Juni sudah masuk, tapi gaji 13 belum di Bank Mandiri. Semoga segera menyusul ya Ibu. Lalu ada pertanyaan dari wilayah Sigi. Apakah BNI sudah ada yang cair gaji 13? Ini juga jadi pertanyaan umum yang banyak muncul di berbagai daerah. Di Bank Jatim ada laporan gaji 13 belum cair. Tapi dari sisi lain ada juga yang bilang ibunya sudah keluar bahkan kemarin sudah ambil. Nah, jadi bisa saja ini beda cabang, beda wilayah, atau beda hari pencairan. Takelar juga disebut belum cair di Bank BNI. Ada yang bertanya mungkin PNS pusat atau kementerian yang sudah duluan. Nah, memang sebelumnya sempat ada kabar kalau beberapa instansi pusat, kementerian, atau BUMN sudah lebih dulu mencairkan. Namun untuk bank daerah khususnya pensiunan daerah prosesnya memang masih berjalan bertahap. Jadi jangan kaget kalau pusat lebih dulu, daerah menyusul, kemudian pola seperti ini sudah sering terjadi dari tahun ke tahun. Untuk Kalimantan Barat juga saat ini masih ada yang belum menerima gaji ke-13. Lalu ada komentar dari pensiunan bulan Juni yang sudah masuk tapi gaji 13 belum di Bank BRI. Ini lagi-lagi menunjukkan pola yang sama. Gaji Juni cair dulu gaji ke-13 menyusul. Ada juga yang bilang cek sendiri sudah besar. Maksudnya nominal gaji yang masuk lumayan membuat lega. Lalu ada juga yang menyebut kemarin BPD sudah cair tapi BRI belum. Artinya memang beda-beda walaupun sama-sama pensiunan. Dari BPD Kalbar dan BPD Jateng juga sudah ada yang cair. Banyak yang akhirnya menyimpulkan bahwa memang banyak BPD yang sudah mulai menyalurkan, tetapi masih ada juga yang menyebut hoax. Padahal sebenarnya informasi ini berasal dari komentar para pensiunan sendiri yang sudah menerima. Jadi bukan asal tebak, melainkan berdasarkan laporan lapangan. Tentu saja tetap perlu verifikasi, makanya kita cek banyak komentar supaya gambarnya utuh. Kalau hanya satu komentar bisa saja kurang mewakili. Tapi kalau sudah banyak laporan dari daerah yang berbeda, itu makin kuat sebagai gambaran. Lalu ada info yang menarik dari Lampung, tepatnya Gunung Sitoli yang belum cair gaji 13. Semoga cepat cair ya. Ada juga dari Garut yang belum cair. Lalu ada Busing Tias yang bilang gaji Juni plus 13 sudah cair. Kemarin jam 15 Bank Jateng Semarang. Nah, ini informasi yang cukup konkret karena sudah menyebut waktu dan banknya.
Jadi kalau ada yang memakai bank Jateng di Semarang, bisa lebih waspada dan cek rekeningnya karena kemungkinan sudah masuk. Ada juga cerita dari BP Detabanan Bali yang menyebut gaji bulan Juni dan gaji 13 bareng keluar dan masuk rekening tanggal 29 Mei 2026. Wah, ini termasuk cepat sekali. Artinya ada daerah yang memang sudah duluan jauh sebelum tanggal 7 Juni, apalagi sekarang kita sudah masuk 7 Juni. Jadi jangan heran kalau ada yang sudah menikmati duluan. Karena memang bukan serempak, ada daerah yang lari lebih cepat. Lalu ada kabar dari Kepri yang belum juga, bahkan gaji bulan Juni pun belum masuk. Nah ini tentu bikin harap-harap cemas. Semoga segera cair ya. Mandiri Taspen juga disebut ada yang belum. Ini menambah bukti bahwa belum semua bank bergerak pada waktu yang sama. Dari Bank Papua ada laporan bahwa di Papua Barat belum ada pencairan gaji ke-13. Lalu dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, kabarnya gaji bulan Juni dan 13 sudah masuk. Wah, Bengkulu sudah bisa dibilang cukup aman nih. Silakan dicek bagi yang ada di sana. Ada juga komentar lucu yang bilang cairnya nunggu selesai perang Iran versus Israel. Ya, ini memang komentar bernada bercanda yang menggambarkan betapa lamanya sebagian orang merasa menunggu. Tapi tetap yang paling penting adalah sabar menunggu sesuai jadwal resmi, bukan menebak-nebak. Candaan seperti itu memang sering muncul di tengah penantian panjang, biar suasana nggak terlalu tegang. Ada juga laporan bahwa gaji bulan Juni sudah masuk tapi gaji 13 belum ada beritanya. Dari Lampung W kanan misalnya ada yang bilang seperti itu, ada juga yang bilang baru gaji bulan Juni kemarin tanggal 1, mungkin gaji 13 hari ini, atau besok tanggal 3. Nah, karena sekarang sudah 7 Juni, berarti kemungkinan besar kalau belum masuk juga masih dalam antrean proses transfer. Bank NTB Cabang Dompu juga disebut begitu. Terima kasih katanya. Lalu dari Kabupaten Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, gaji 13 hari ini belum cair. Bahkan ada pertanyaan yang sangat sering muncul, rapel juga cair apa hoax? Nah, soal rapel ini nanti kita bahas berdasarkan jawaban resmi Taspen, karena memang sampai saat ini belum ada informasi resmi yang menyatakan rapel tersebut dijalankan. Jadi jangan buru-buru percaya kabar yang belum jelas sumbernya. Di tengah banyak informasi begini, yang paling penting justru kemampuan memilah. Mana yang benar-benar laporan cair, mana yang masih proses, mana yang sekadar asumsi, dan mana yang cuma isapan jempol. Ada juga yang bilang, mana ada yang percaya, banyaklah yang hoax. Tapi justru di tengah banyak komentar seperti ini, kita harus pintar memilah mana yang benar-benar sudah cair, mana yang masih menunggu, dan mana yang cuma isu. Dari laporan lainnya ada yang menyebut di Pos Makassar sudah masuk ke rekening Taspen dengan rincian jumlah gaji pokok dan gaji ke-13. Nah, ini menarik karena setidaknya ada bukti bahwa sistem rekening memang sudah menampilkan rincian. Tinggal pastikan apakah sudah bisa ditarik penuh atau belum. Dari Bank BPD Sumatera Barat, tepatnya Sumbar ada info gaji Juni sudah masuk tapi gaji 13 belum. Jadi untuk teman-teman pensiunan di Sumatera Barat, silakan cek secara berkala. Ada juga yang menyebut di CEEB Taspen Kota Medan belum tahu apakah sudah masuk atau belum. Nah, bagi yang ada di CEEB Taspen, coba cek lagi. Karena kadang informasi sistem belum benar-benar sinkron dengan rekening masing-masing. Lalu pertanyaan yang paling penting, apa benar gaji 13 sudah cair? Jawabannya benar, ada yang sudah cair, ada yang belum. Jadi memang belum merata, tetapi sudah banyak bank dan daerah yang mulai menyalurkan. Maka buat yang sudah menerima, alhamdulillah. Buat yang belum ASI seperti ini, jangan sampai salah ambil kesimpulan. Kabar